indeks Nasdaq naik 0,45% ke 22.141, indeks S&P 500 melemah tipis 0,05%. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, dari bursa Amerika Serikat pemirsa, indeks Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat pekan lalu, didorong oleh saham Microsoft dan Tesla. Sementara di saat yang sama investor masih menantikan pertemuan kebijakan The Fed yang secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga untuk mengimbangi pelemahan pasar tenaga kerja. Ya, dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bursa Amerika pada perdagangan Jumat. Indeks Nasdaq naik 0,45% ke 22.141. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,05% ke level 6.584. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,59% ke level 45.834. Sementara itu pemirsa, indeks Eropa ini menutup pekan dengan catatan positif meskipun sedikit melemah pada perdagangan Jumat karena investor berhati-hati menjelang keputusan lembaga pemeringkat Fitch terkait dengan peringkat kredit Prancis. Indeks Stoxx 600 melemah 0,11% ke level 554,74. Indeks DAX Jerman juga melemah 0,23% ke posisi 23.698, sedangkan indeks CAC 40 Prancis menguat tipis 0,022% ke level 7.825. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan juga perdagangan pasar modal, pada hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembong Suwito selaku Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology. Halo, selamat pagi Mas Gembong, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, baik selalu Mbak Ocha. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Mas Gembong, kalau kita lihat IHSG ditutup cukup melemah pada perdagangan pekan lalu ya di 7.800-an. Kemudian tapi kalau kita lihat juga Bank Himbara sejauh ini masih merespon positif. Anda melihat sejauh apa katalis positif dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini akan membawa IHSG di level-level positif? Mas Gembong, silahkan. Oke, terima kasih. Ketika bicara minggu kemarin, katalis positifnya satu, yaitu dari sisi domestik, sentimen dan aksi dari Kementerian Keuangan akan menggelontorkan 200 triliun ke likuiditas di pasar, yaitu di 200 triliun untuk di Bank Himbara, pertama di 5 yang diputuskan. Ini menjadi katalis yang sangat positif. Minggu ini juga katalis positif dari eksternal, yaitu kepastian dari The Fed, ya kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi ini double engine, ya eksternalnya positif dan domestiknya juga positif. Ini yang akan membuat IHSG secara teknikalnya saat ini di 7.854, target di 8.000 masih kelihatan, batas supportnya masih di 7.600-an. Kira-kira seperti itu Mbak Ocha. Ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dalam jangka menengah inilah ya, mengingat tadi ada dua sentimen utama dari dalam negeri terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan optimisme terkait penurunan suku bunga oleh The Fed. Kalau kita review sedikit terkait dengan ancang-ancang kebijakan yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan yang baru, tampaknya Menteri Keuangan yang baru ini berfokus pada kebijakan-kebijakan yang sangat pro pertumbuhan ekonomi ya. Cuman banyak juga yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang dilematis, ada juga resiko-resiko tertentu terkait dengan kekhawatiran defisit APBN yang melebar. Anda melihat sejauh apa sih situasi yang bisa dimunculkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru nantinya? Apakah kemudian kalau kita lihat dari segi market ini masih cukup positif lah proyeksinya untuk jangka panjang kalau memang realisasinya bisa positif nih Mas Gembong? Oke, setiap masa ada stylenya dan setiap orang juga punya stylenya. Kalau kita lihat dari dua style Kementerian Keuangan, kalau yang kemarin Kementerian Keuangan lebih fokus kepada area yang disebut ketahanan fiskalnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana caranya tetap stabil dari sisi APBN, tetap prudent dan defisitnya dijaga kira-kira kurang dari 3%, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang baru ini ya tentunya punya kebijakan yang berbeda, style yang berbeda, di mana kementerian yang baru ini ya lebih ke pro pasar, yaitu ya langsung signifikan biasanya
kas negara dalam bentuk ya penempatan di BI 430 ini 50%-nya let's say itu di 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi yaitu dimasukkan ke sistem perbankan. Jadi ini kita lihat di dua aspek jangka pendek dan aspek jangka menengah panjang. Yang aspek jangka pendeknya dengan adanya gelontoran likuiditas ini bukan dari kebijakan BI yang harus mencetak uang dan lainnya ya, Mhm. tetapi ini adalah dana pemerintah, Ya. kas pemerintah yang ada di BI. Dan ini memang salah satu yang menjadi faktor ya keringnya likuiditas yang ada di market di 3 sampai 4 tahun terakhir. Ini menjadi suatu solusi jangka pendek ya untuk memberikan likuiditas kira-kira gitu. Itulah yang membuat jangka pendeknya sentimennya positif ke market. Dan itu bisa diapresiasi dari ya dengan berlakunya payung hukum Jumat kemarin, ya kebijakan itu sentimen positif terutama di Himbara. Yang likuiditas sekarang kering itu ibaratnya ya ada dan itu membuat fleksibilitas dari bank untuk melakukan ekspansi. Nah ini yang menjadi jangka menengah ke panjangnya adalah apakah dari sisi bank bisa menggunakan dana itu sangat produktif atau tidak, itu menjadi challenge-nya. Tetapi jangka pendeknya sentimen market positif. Baik, tadi terkait dengan, proyeksi jangka pendeknya ada, sentimen yang cukup positif untuk market, tapi tadi jangka panjangnya bagaimana kemudian, kembali lagi pada bank-bank himbara yang sudah disalurkan dana masif ini, bisa mengelola dana tersebut, dan memberikan return yang, positif. Baik, terkait dengan tadi, Mas Gembong 200 triliun dana ditempatkan, bentuknya ini kan deposito on call ya, kemudian ada cost of fund sekitar 4% bagi, margin bank penerima. Reviewnya implikasinya akan seperti apa sih Mas Gembong? Yes, kalau kita lihat dari sisi bisnis jangka ya, menengah ke panjang, ini menjadi satu tantangan buat bank. Kalau di awal bisnis bank itu dengan kasa kurang dari 2%, ya NIM sekitar 4 sampai 5% itu bagus. Nah, ini cost of fund dengan 4% dengan konsep deposito on call ya 4% itu kalau secara perbankan cukup besar, cukup tinggi. Nah, ini jadi satu tantangan apakah dari sisi bank mampu menyalurkan dari sisi ya likuiditas yang tinggi dari sisi pemerintah tersebut dalam bentuk ya hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi, terutama ekspansi, pertumbuhan kredit maupun konsumtif atau produktif. Kira-kira di situ. Tapi ya itu bisa dilihat nanti ya dalam 3 bulan terakhir, ya 3 bulan ke depan, bagaimana ya pertumbuhan dari sisi kreditnya, pertumbuhan dari sisi investmentnya, dari sisi semuanya. Nah itu terkait dengan profitability dari sisi perbankannya. Tetapi ya itu menjadi acuan kita. Ya jangka menengah menjadi tantangan. Karena cost of fund 4% itu cukup besar buat bank.